Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran kimia kelas 12, yaitu tentang konsentrasi larutan. Jadi, konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Sekarang kita akan membahas tentang satuan konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu ada persen massa. Persen massa ini adalah jumlah zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Persen massa ini dia punya rumus persen sama dengan gram terlarut per gram terlarut ditambah gram pelarut dikali dengan 100%. Nah, jadi GT itu adalah gram terlarut dan GP itu adalah gram pelarut. Jadi, untuk contohnya yaitu sebanyak 1 gram NaOH dilarutkan ke dalam air 100 gram. Hitunglah persentase dari si NaOH-nya. Kita buat dulu diketahuinya. Diketahuinya yaitu 1 gram NaOH. Nah, NaOH dalam larutan ini dia berperan sebagai gram terlarut. Gram terlarutnya yaitu 1. Kemudian gram pelarutnya air itu dia berperan sebagai pelarut di sini. Maka 100. Yang ditanyakan adalah persentase dari NaOH. Nah, kita masukkan Kita masukkan rumusnya. Gram terlarut per gram terlarut ditambah gram pelarut dikali 100%. Nah, gram terlarutnya yaitu 1. Kita masukkan 1 per gram terlarut tambah gram pelarut itu artinya gram dalam si larutan itu. Tahu? Jumlahnya yaitu 100 gram. Jadi berat dari larutan tersebut. Nah, 100 kali 100 kita coret jadi 1%. Nah, yang kedua yaitu molaritas. Molaritas ini disimbolkan dengan huruf M besar. M besar ya. Nah, M kapital. Nah, molaritas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Oke, rumusnya M sama dengan N per V, di mana M-nya ini adalah molaritas, N-nya ini adalah NT ya. NT ini adalah mol terlarut. Kemudian V-nya ini adalah volume. Nah, rumus ini dapat kita pecah kembali menjadi GT atau gram terlarut per mR dikalikan 1 per volume. Nah, volume ini dalam satuan liter. Dalam liter ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, untuk contohnya, hitunglah konsentrasi molar larutan yang dibuat dengan melarutkan 1,8 gram glukosa atau C6H12O6 dalam air hingga volume larutan mencapai 500 ml. Nah, diketahui juga MR dari glukosanya yaitu 180. Sekarang kita jawab ya. Diketahuinya 1,8 gram glukosa. Berarti glukosa di sini adalah terlarut ya. Jadi NT-nya 1,8 gram. Kemudian yang kedua, volumenya 500 ml. Volume
500 ml. Nah, di penjelasan sebelumnya sini udah ada keterangan ini. Untuk rumus ini satuannya adalah liter, jadi kita ubah ke satuan liter. Dari mililiter ke liter itu dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,5 liter. Kemudian mR dari glukosanya yaitu 180. Yang ditanyakan adalah konsentrasi molarnya, maka M besarnya. Nah, sama dengan GR per MR dikali 1 per volumenya. Kita masukkan GR-nya 1,8, MR-nya 180 dikalikan 1 per volumenya 0,5. Tinggal dikali dan dibagi, hasilnya adalah 0,02 mol per liter. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita bahas molaritas. Nah, kalau molaritas yang sebelumnya kita simbolkan pakai M kapital, sekarang kita simbolkan dengan M yang kecil. Nah, molaritas itu apa? Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam tiap kilogram atau 1000 gram pelarut. Rumusnya M sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP. Ini untuk rumus molaritas. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, langsung aja kita buat diketahuinya. Diketahuinya yaitu MRKI-nya yaitu 166. Kemudian dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berarti air ini adalah gram pelarut. Gram pelarutnya 500 gram. Kemudian dengan larutan KI 0,60 molal. Jadi ini adalah molalnya ya, sudah diketahui. Molalnya 0,060. Nah, yang ditanyakan di sini bukan molalnya, tetapi masanya, masa si gram terlarutnya. Jadi gram terlarutnya yang ditanyakan. Jadi kita jawab ya, kita masukkan aja langsung M sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP. Langsung kita masukkan aja. Gram terlarutnya ditanyakan, MR-nya 166 dikali 1000 per GP-nya 500, M-nya 0,060. Langsung aja dikali silang, ini dikalikan ini, kalikan ini sama dengan ini dikalikan ini. Jadi 0,060 dikali 166 dikali 500 sama dengan GT dikali 1000. Maka GT-nya adalah yang keempat, yaitu fraksi mol. Nah, fraksi mol ini adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Nah, fraksi mol ini rumusnya XT sama dengan NT per NT ditambah NP. XT ini adalah fraksi mol terlarut. Begitupun dengan XP-nya, si pelarutnya. NP per NP plus NT. Jadi si XP-nya juga sama, fraksi mol, cuman yang ini T-nya terlarut, ini pelarut.
Nah, untuk mencari nilai NT-nya, kita bisa pakai rumus GP per MR-nya. MR dari si terlarutnya nanti. Kemudian NP-nya juga sama. GP per si MR-nya. Jadi, NT-nya itu adalah mol per larut, sedangkan NP mol pelarut. Nah, untuk contohnya, etilen glikol C2H6O2 ditambahkan ke dalam sistem pendingin kendaraan bermotor. Jadi tujuannya supaya melindungi dari cuaca yang dingin gitu, melindungi kerusakan dari cuaca yang dingin. Nah, hitunglah fraksi mol setiap komponen dalam larutan yang mengandung 1,25 mol etilen glikol atau EG dan 4 mol air. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya yaitu mengandung 1,25 mol etilen. Ya kan, si EG, etilen glikol. Jadi karena dia 1,25 mol, berarti kita tulis aja NT-nya. Ingat ya, EG-nya di sini berperan sebagai terlarut, sedangkan air itu adalah pelarut. Maka 1,25 mol, NP-nya 4 mol. Yang ditanyakan itu adalah fraksi mol setiap komponen. Berarti yang ditanya adalah kedua-duanya, baik itu fraksi mol terlarut maupun pelarut. Jadi terserah yang mana dulu mau kita cari ya. Jawab. Kita masukkan aja rumusnya. XT sama dengan NT per NT ditambah NP. NT-nya 1,25 per 1,25 ditambah 4. Maka didapat 0,762. Kemudian ini baru XT-nya. Kita mau cari nilai XP. Apakah kita harus mengulang rumus ini? Tidak perlu. Ada sebuah hubungan antara XT dan XP, yaitu XT tambah XP itu harus sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan aja XT-nya. Jadi untuk mencari nilai XP, XT 1 dikurang XT. 1 dikurang XT-nya adalah 0,762. 1 dikurang 0,762 adalah 0,238. Jadi jawabannya XT-nya atau fraksi mol terlarutnya 0,762, sedangkan fraksi mol pelarutnya yaitu 0,238.